Muhammad Ali Pasha merupakan seorang gubernur Mesir yang lahir pada tahun 1765 dan meninggal pada tahun 1849. Ia dikenal sebagai pelopor pembaharu Mesir kepada pemikiran modern. Sebelum menjadi gubernur, Muhammad Ali Pasha merupakan seorang wakil perwira militer Mesir yang berhasil memundurkan pasukan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Pemikiran pertama Muhammad Ali Pasha di bidang politik dan ideologi diawali dengan kedatangan pasukan Mamluk dari Turki setelah kekuasaan Perancis di Mesir sudah dikosongkan. Ia mencoba untuk memecah belah orang Mamluk dengan bangsa Mesir, sehingga mereka berusaha untuk mengusir bangsa Mamluk keluar dari Mesir. Ketika berhasil menjadi gubernur dengan gelar Pasha, ia menetapkan ideologi sekularisme dan bersifat diktator di Mesir, yang diketahui bahwa sekularisme merupakan sebuah paham atau ideologi yang mencoba untuk memisahkan agama atau urusan negara, serta diktator yang memerintahkan secara absolut dan menghancurkan siapa saja yang berani melawan dan mengkritik kebijakannya. Di dalam pendidikan, Muhammad Ali Pasha mencoba untuk menerapkan ajaran agama atau syariah dan pendidikan moral yang identik di dalam sekularisme di dalam sistem pendidikan Mesir pada masa itu. Ia juga meminta bangsa-bangsa barat untuk membangun angkatan bersenjata modern, mengirim pelajar-pelajar Mesir untuk belajar di Eropa, membangun sekolah teknik dan kedokteran modern yang mendatangkan guru-guru dari Eropa, serta membangun percetakan buku. Meskipun dikenal sebagai tun aksara, Muhammad Ali Pasha menjadi salah satu penghasil karya berupa gagasan di dalam modernisasi Islam dan administrasi negara. Dari gagasannya tentang modernisasi Islam, ia percaya bahwa kemajuan Eropa terletak pada kemajuan militer dan ekonominya. Selain sistem militer, harus diimbangi dengan kekuatan ekonomi di suatu negara. Dari pandangan inilah, ia memulai untuk mengirim pelajar bangsa Mesir ke Eropa dan mendatangkan guru Eropa untuk mengajar pelajar-pelajar Mesir tentang ekonomi, kedokteran, teknik, dan sistem militer. Selain itu, para pelajar Mesir belajar di Eropa untuk belajar ilmu penerjemahan, yang kemudian berhasil menghasilkan karya-karya penerjemahan di dalam bidang ilmu teknik modern. Pembaharu tokoh Islam yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan dengan tokoh besar Islam yaitu Umar bin Khattab. Pendidikan pertama yang ditekuni Muhammad Abduh adalah belajar Al-Quran, dan berkat otaknya yang cemerlang, maka dalam waktu 2 tahun ia telah hafal kitab suci dalam umur 12 tahun. Pemikiran Muhammad Abduh antara lain membebaskan pikiran dari ikatan taklid dan memahami agama seperti kaum salaf sebelum timbulnya pertentangan-pertentangan, dan kembali dalam mencari pengetahuan agama kepada sumbernya yang pertama dan mempertimbangkan dalam lingkungan timbangan akal yang diberikan Allah SWT untuk mencari keseimbangan dan mengurangi kecampuran dan kesalahan. Dengan cara ini, orang dianggap sebagai sahabat ilmu dan bergerak untuk meneliti rahasia-rahasia alam, mengajak menghormati kebenaran, dan untuk berpegang kepada pendidikan jiwa dan perbaikan amal. Yang kedua adalah memperbaiki bahasa Arab dan susunan kata, baik dalam percakapan resmi atau dalam surat menyurat antar manusia. Yang ketiga adalah pembaharuan di bidang politik. Ini dilakukannya di Majelis Syura sejak ia dipilih menjadi anggota majelis itu. Tokoh pembaharu Islam yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul di tahun 1897. Al-Afghani dikenal sebagai orang yang menghabiskan hidupnya hanya demi kemajuan Islam. Ia rela beranjak dari suatu negara ke negara lainnya hanya demi menyuarakan pemikiran-pemikiran revolusionernya, tentunya demi mengangkat posisi dan martabat Islam yang jauh tertinggal di dunia barat. Di zamannya, Islam berada di bawah bayang-bayang imperialisme barat. Kondisi masyarakat muslim yang jauh dari Islam menurutnya adalah salah satu penyebab utama kemunduran dunia Islam. Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena umat telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menjadikan umat menjadi statis. Sebab-sebab lain lagi adalah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri.
lemahnya persaudaraan antar umat Islam, dan lain-lain. Ide-ide pembaruan dan pemikiran politik Al-Afghani, tentara negara, dan sistem pemerintahan antara lain yang pertama, membentuk negara dan pemerintahan. Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang dasar. Yang kedua adalah sistem demokrasi. Pemerintahan demokrasi merupakan salah satu identitas yang paling khas dari pemerintahan yang berbentuk republik. Demokrasi adalah pasangan pemerintahan republik sebagaimana berkembang di Barat dan diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki sebagai ganti pemerintahan khalifah. Dalam pemerintahan negara yang demokratis, kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berpengalaman karena sepengetahuan manusia secara individual terbatas sekali, dan syura diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran agar dapat dipraktekkan dengan berbagai urusan. Yang ketiga adalah solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam baik yang sudah merdeka maupun masih jajahan. Gagasannya ini dikenal dengan pan-Islamisme. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antar negara-negara Islam dalam masalah keagamaan dan kerjasama antara kepala negara Islam. Kesatuan benar-benar menjadi tema pokok pada tulisan Al-Afghani. Ia menginginkan agar umat Islam harus mengatasi perbedaan doktrin dan kebiasaan permusuhan. Sedangkan perbedaan sekte tidak perlu menjadi hambatan dalam politik, dan kaum muslimin harus mengambil pelajaran dari contoh Jerman yang kehilangan kesatuan nasionalnya karena terlalu memandang penting perbedaan agama. Tokoh pembaharu Islam yang keempat ialah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 di sebuah keluarga etnis Kashmir di Sialkot di Provinsi Punjab di British India. Keluarganya adalah Kashmiri Pandit yang masuk Islam pada abad ke-15 dan menelusuri akarnya kembali ke desa Kashmir Selatan di Kulgam. Ayah Iqbal bernama Sheikh Nur Muhammad meninggal pada tahun 1930. Ia adalah seorang penjahit tidak berpendidikan formal tetapi seorang religius. Ibu Iqbal yaitu Imam Bibi dari keluarga Punjabi yang telah lama menetap di Sambrial. Ia digambarkan sebagai wanita yang sopan dan rendah hati yang membantu orang miskin dan tetangganya. Ia juga meninggal pada 9 November 1914 di Sialkot. Pemikiran Muhammad Iqbal antara lain yang pertama ketuhanan. Ketuhanan merupakan persoalan yang fundamental bagi setiap orang, sebab permasalahan ketuhanan menjadi titik acuan seseorang dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua adalah ego. Ego atau khudi dalam bahasa Urdu merupakan tema yang sentral dalam pemikiran filsafat Iqbal. Seluruh sistem pemikiran Iqbal tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan sebagai ego. Iqbal mengatakan bahwa Tuhan merupakan ego mutlak atau ego tertinggi, dan dari ego tertinggi itulah ego-ego bermula. Alam semesta beserta seluruh isinya, sejak dari gerakan mekanik, dari apa yang dinamakan sebagai atom materi, sampai kepada gerakan pemikiran bebas dalam ego manusia merupakan penjelmaan diri dari ego tertinggi. Yang ketiga yaitu insan kamil. Puncak pemikiran Iqbal tentang ego adalah insan kamil, atau yang biasa disebut dengan manusia ideal. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang insan kamil ada di dalam karya puisinya yang berjudul Asrar-i-Khudi. Insan kamil merupakan khalifah atau wakil Tuhan di bumi ini. Pada diri seorang manusia ideal terjalin berbagai unsur jiwa yang kontradiktif. Unsur-unsur tersebut disatukan oleh kekuatan kerja yang besar yang didukung oleh pikiran, ingatan, akal budi, imajinasi, serta temperamen yang berpadu dalam dirinya, sehingga ketidakselaraan kehidupan mental menjadi keharmonisan dalam dirinya.